Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di pembahasan tentang hukum orang yang buka puasa di siang hari di bulan Ramadan. Maka dikatakan di sini yubahul fitr fi Ramadan li arba'ati aqsam. Sebenarnya boleh kita buka puasa di siang hari, atau dalam bahasa lain kita enggak puasa kalau kita masuk satu dari empat. Yang pertama adalah haduha al-marid. Kita sakit, alladzi yatadarrar bih. Kalau dipaksain puasa malah makin parah, makin bahaya. Atau kita ada orang musafir, alladzi lahul qasar, yang punya hak untuk mengqasar. Kemudian fal fitr lahu ma afdal wa alaihi ma al-qada. Nah, orang dalam kondisi semacam ini, maka mana yang lebih afdal? Kalau bicara afdaliyah, yang lebih utama mereka buka saja, tidak puasa. Dan mereka harus mengganti tentunya, mengqadha puasanya. Wa in shoma ajza'ahuma. Tapi kalau mau puasa saja ya enggak apa-apa, dia tetap dapat pahala. Kemudian kelompok kedua adalah al-haid wa nufasa. Maka wanita haid dan nifas tuftiran, mereka itu berarti taqtadiyan. Mereka buka dan mereka nanti mengqadha atau mengganti. Wa in shomata lam yujzihuma. Tapi kalau dipaksain, orang haid mau puasa, orang nifas mau tetap puasa, enggak sah puasanya. Asalis, orang ketiga atau kelompok ketiga, al-hamil al-murdi. Wanita yang hamil dan menyusui. Idza khafata ala anfusihima. Nah, ini ada perincian di sini. Kalau mereka khawatir nanti misalkan kalau dipaksain puasa akan membahayakan diri mereka, maka mereka boleh buka dan mereka harus mengganti. Berarti penyebabnya adalah khawatir nanti dirinya lemas gitu kan, butuh tenaga untuk mengandung itu dan menyusui itu. Kemudian wa in khafata, tapi ini memang kondisinya beda-beda, enggak setiap wanita itu sama gitu ya. Ada yang memang kuat, ada yang enggak kuat ya. Wa in khafata ala walidayhima. Awaladayhima, dan kalau misalkan penyebabnya mereka buka itu adalah karena khawatir terhadap anaknya, maka aftarata wa qadata, berarti ada 3 kewajibannya sini. Mereka boleh buka, terus nanti diqadha, dan at'amata, dan mereka kasih makan an kulli yaum miskinan, berarti ada tambahan, itu bayar kafaratnya. Arabi, kelompok keempat, al-ajiz an siyam likibar au marad la yurjaburu. Ini orang yang sudah sepuh, orang sudah tua, nggak bisa puasa karena sudah sepuh, kemudian juga sakit parah banget, dan kalau kata dokter sih ini sudah tidak ada harapan sembuh misalnya seperti itu, atau yang cacat misalkan sakitnya itu memang sudah permanen misalnya. Fa'inahu yut'iman kulli yaum miskinan, berarti nanti bayarnya cukup dengan kafarat. Maka wa ala sair man aftaral qada la ghair. Nah, orang-orang yang buka tadi berarti dia harus mengganti gitu ya. Jadi enggak ada tambahan untuk orang-orang yang sekedar berbuka, illa man aftara bi jima' fi al-farj. Nah, kecuali tadi gitu, misalkan orang itu bukanya gara-gara dia menjima atau melakukan hubungan suami istri, hubungan badan di kemaluan istrinya, fa innahu yaqdi wa yu'tiq raqabah, maka berarti dia harus ganti puasanya dan merdekakan seorang budak. Fa in lam yajid, kalau enggak ada budak gimana? Maka dia ganti plus kafaratnya itu adalah 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau enggak sanggup, maka it'am sitin, dia kasih makan 60 orang miskin. Kalau enggak ada lam yajid sakata. Kalau miskin kali dia aja orang miskin gitu kan, maka berarti gugur kewajiban itu. Kalau dia misalkan jamaah walam yukaffir. Ya, kalau misalkan dia menjima kemudian belum bayarkan kafaratnya, terus hatta jamaah, habis itu ternyata dia jima lagi yang kedua, maka kafaratnya gimana? 1 kali saja, enggak perlu double atau triple. Wa in kafara summa jama'a fa kafarah saniyah. Nah, kalau misalkan dia jima, bayar kafarat, ternyata besok diulangi lagi jima, berarti bayar lagi kafaratnya. Kullu man lazimahul imsak fi Ramadan fa jama'a fa alaihi kafarah. Jadi catatannya, orang-orang yang punya kewajiban untuk puasa di siang hari bulan Ramadan, ternyata dia batalkan puasa itu dengan jima, hubungan suami istri, maka berarti dia kena kewajiban bayar kafarat. Nah, orang-orang yang menunda akhir al-qadha, orang-orang kalau yang menunda qadha puasanya karena ada uzur ya, hatta adrakahu Ramadan, jadi memang belum bisa gitu karena ada uzur, kemudian datang Ramadan berikutnya, maka dia enggak masalah gitu. Laisa alaihi ghairul qadha, kewajibannya hanya mengqadha saja nanti setelah Ramadan itu. Kalau dia ternyata farata, melalaikan mengqadhanya atau amama al-qadha, berarti ada kewajiban lain, dia qadha juga nanti, dan nanti setiap puasa plus gitu ya, ditambah dia kasih makan setiap hari puasa yang dia belum qadha tadi itu,
satu fakir miskin. Kemudian tarakal qadha, kalau mereka meninggalkan qadha enggak ganti hatamat karena sampai meninggal dunia belum qadha puasa karena ada uzur misalkan karena sakitnya enggak sembuh-sembuh itu, maka dia nggak ada kewajiban, nggak ada dosa bagi dia. Wa in kana li ghairi uzur, tapi kalau ternyata dia bisa sebenarnya nggak ada uzur, dia sehat dan seterusnya, maka ut'ima anhu likulli yaum miskinan, maka walinya nanti boleh gantikan itu dengan apa? Sedekahkan satu porsi makan untuk satu puasa yang dia tinggalkan bagi kepada orang miskin. Ila an yakuna shaum manzuran. Nah, kecuali kalau nanti status puasanya itu wajib karena nazar, maka yusam anhu, walinya nanti yang gantikan puasa untuk mayit tadi. Wa kadzalika kullu nazar, maka begitu pula setiap nazar ya atas ketaatan yang lainnya. Ya, kadzalika kullu nazri ta'atin, maka hukumnya seperti tadi. Baik, kita akan lihat di video berikutnya terkait dengan orang ya atau perkara yang yufsid, merusak puasa. Silakan simak video selanjutnya.